Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2007 berjudul Resident Evil Extension. Film ini adalah sequel atau lanjutan dari film Resident Evil sebelumnya, dengan melanjutkan perjalanan Mila Jovovich sebagai Alice yang berhasil terbebas dari Detroit setelah beberapa tahun terjadinya malapetaka di Raccoon City akibat T-Virus. Mereka yang selamat, termasuk Alice, harus mati-matian berjuang untuk mendapatkan keadilan dari si pemilik Umbrella Corporation. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut setelah kepergian Alice di film sebelumnya. Dr. Isaac yang memiliki kehilangan harapan berusaha membuat sebuah tiruan dengan menduplikat Project Alice untuk mendapatkan kesempurnaan Alice yang begitu kuat. Meski beberapa kali mengalami kegagalan, Dr. Isaac tetap optimis untuk bisa membuat proyek tiruan Alice. Kemudian kini memperlihatkan Alice yang tampak berkendara seorang diri dan serta-merta memilih berpisah dengan teman-temannya karena merasa jika Alice bersama orang lain ia akan membahayakan mereka. Alice yang kini mendapatkan sebuah siaran radio yang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang selamat di sebuah bangunan KLKB berencana membantu mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Lantas, ketika sampai dan berusaha memasuki bangunan tersebut, Alice kini menemukan seorang wanita yang meminta Alice untuk menyelamatkan bayi wanita itu. Dan setelah Alice berusaha melihat bayi tersebut, ternyata semua itu hanyalah sebuah jebakan, di mana mereka adalah sekelompok bandit yang hendak merampas senjata Alice dan berusaha memperkosa dirinya. Alice yang memiliki refleks baik berhasil menendang sang pria hingga membuatnya tewas. Mereka yang murka akan kekacauan yang Alice perbuat berusaha memborgol Alice dan serta-merta menaruhnya di sebuah ruangan dengan para anjing-anjing yang telah bermutasi. Saat mereka mulai melepaskan anjing zombie itu, Alice yang berpengalaman melawan pasukan anjing zombie berhasil menghindar dan melawan untuk diikat di sebuah penopang bangunan. Hingga yang terjadi, penopang itu kini terjatuh, mengakibatkan bangunan rubuh dan serta-merta balik menghabisi para bandit-bandit itu. Sementara Alice yang melihat hal itu pun langsung bergegas mengambil kembali senjata yang telah mereka rampas. Dan kemudian kini memperlihatkan beberapa mobil tengah melaju yang dipimpin langsung oleh seorang wanita bernama Claire dengan beberapa orang yang kita kenal di film sebelumnya, yaitu Carlos dan LZ beserta pemain baru bernama Kmart, Betty, Mickey, Chase, dan Otto. Hingga di tengah rapat online yang dihadiri beberapa eksekutif perusahaan di sebuah ruangan bawah tanah seperti The Hive, Dr. Isaac selaku pimpinan divisi ilmu pengetahuan mengatakan bahwa para zombie itu bisa hidup selama beberapa dekade, yang membuat para eksekutif perusahaan mulai khawatir karena mereka mungkin tidak bisa bertahan selama puluhan tahun di bawah tanah dengan persediaan makanan yang sangat terbatas. Dengan solusi bijak dari sang dokter, jika ia tengah membuat beberapa duplikat Project Alice yang mampu melawan T-Virus dengan mudahnya, karena satu-satu jalan dari mereka terbebas dari kiamat zombie ini adalah dengan menghadirkan Project Alice. Kemudian kini Alice yang berencana mengisi bensin berhasil melumpuhkan satu zombie dan mendapati pom bensin ini sepenuhnya kering. Hingga Alice yang penasaran lantas berusaha memasuki sebuah toko yang berada di sana. Lalu, tanpa disangka, ia pun kini mendapati satu mayat yang sudah dikerubuni oleh lalat. Dan kemudian membawa sebuah buku yang tergeletak di bawah sana. Hingga Alice yang keluar dari tempat ini kini membuka sebuah buku itu dengan beberapa clue arahan yang mungkin akan sangat dibutuhkan. Sementara itu di tempat Claire dan rombongan yang tengah mencari tempat peristirahatan, kini melihat suatu tempat dengan dibuka oleh Carlos dan TJ untuk berusaha mengecek tempat itu. Di tengah berusaha mengecek, mereka yang kini berpencar, TJ mendapati serangan zombie yang membuatnya begitu kewalahan. Dengan muncullah satu zombie lain yang terlebih dahulu menggigit TJ sebelum akhirnya dibantu oleh Carlos. Dan setelah itu, TJ mendapatkan perawatan oleh Betty di area kepala dan tidak berbicara yang sesungguhnya jika sebenarnya TJ telah tergigit oleh zombie di bagian dada. Hingga kini memperlihatkan Dr. Isaac yang kini terlihat sedang menyuntikkan vaksin kepada salah satu zombie penelitian, mendapati sejumlah keberhasilan yang membuat sang zombie sedikitnya mengalami proses penyembuhan. Namun, karena hasil yang belum maksimal, sang zombie yang kini mengalami amukan berhasil menyergap bawahan asisten dokter yang kini dikunci dari dalam oleh sang dokter. Dan kemudian, para pasukan yang dipimpin oleh naungan Claire kini berusaha beristirahat di tempat ini setelah memastikan seluruh tempat benar-benar aman. Hingga di tengah Alice yang sedang membaca buku yang telah ia temukan, Alice yang kini tertidur
mulai mendapati kekuatan teledimensi Alice bekerja di tengah alam sadar. Ketika Dr. Isaac tengah melakukan percobaan kembali pada tubuh cloning Alice yang baru. Hal itu ternyata memberikan sebuah kecemasan kepada Alice yang mampu merasakan dan membuatnya kehilangan kontrol hingga menyebabkan motornya terjatuh kemudian hancur lebur karena kekuatan Alice tidak terkendali. Keesokan harinya, Alice yang tidak lagi memiliki kendaraan dengan terpaksa harus berjalan kaki melewati gurun pasir yang begitu luas hingga di tengah Kmart yang tengah tertidur pulas dibangunkan oleh suara bising di atas mobil, dan ketika mengecek muncullah burung gagak yang kini membuat kelompoknya cemas karena terdapat ratusan burung yang tengah mengintai mereka. Mereka yang kini tampak terlihat cemas menyadari perubahan burung gagak dari bola mata yang seharusnya bisa menjelaskan jika burung-burung itu terinfeksi setelah memakan bangkai zombie. Mereka yang berusaha diam tanpa bersuara tiba-tiba dikejutkan dengan terjatuhnya kaleng bekas, dan alhasil burung-burung itu mulai terkoneksi dan mulai menyerang mereka semua yang kini tampak panik bersuara di dalam sebuah bis. Menyadari situasi tidaklah kondusif, Claire yang memberikan arahan untuk bergegas pergi memiliki masalah lain ketika mobil bus tersebut menabrak sebuah tiang yang mengharuskannya putar balik untuk menyelamatkan para pasukan yang berada di dalam bus. Dengan Betty yang kini bersikeras menyelamatkan para pasukan di dalam bus harus diikhlaskan oleh pasukan lain ketika mendapati Betty telah terbujur tewas. Hingga pasukan yang berusaha menyemburkan senjata api kini langsung diserang habis oleh pasukan burung dan menyebabkan senjata semburan api kini tidak bisa terkendali. Di tengah Alice yang sedang berjalan kaki, Alice yang heran melihat pasukan burung-burung ini dengan cepat melangkah dan berhasil menyelamatkan Carlos dengan kekuatan teledimensi dan serta-merta menyemburkan kepada burung-burung hingga berubah menjadi kumpulan abu. Sementara itu di ruangan lab, Dr. Isaac kini lantas diberitahu oleh sistem pintar manusia buatan Umbrella setelah mendapatkan signal kekuatan yang begitu kuat terpancar oleh gelombang panas, yang mana hal itu sekaligus melacak keberadaan Project Alice sebenarnya yang sudah menghilang selama bertahun-tahun. Hingga sang dokter yang melihat hal itu pun kini memberitahukan kepada Slater yang membuat mereka begitu amat senang mengingat dirinya sangat kesusahan membuat cloning Alice dengan sempurna. Dan setelah kejadian yang begitu mengkhawatirkan, kini memperlihatkan sebuah acara pemakaman yang sekaligus membuat pasukan Claire berkurang karena gugur setelah terjadinya kekacauan. Dan di tengah itu pun, Alice yang kini berbicara dengan Carlos sedikitnya menjelaskan jika kepergiannya dengan mendadak selama 6 bulan karena faktor Umbrella yang selalu berusaha mengejar Alice dengan sebuah antena yang terpasang di dalam otak Alice yang terpancar kepada satelit. Hingga Alice pun berasumsi jika ia bersama teman-temannya itu akan membahayakan nyawa mereka. Dan alhasil, karena pancaran signal kekuatan yang Alice gunakan tadi, membuat sang dokter berhasil melacak keberadaan dirinya. Dan setelah itu, Alice yang merasa heran akan buku yang ia temukan, berusaha memberikan buku tersebut kepada para kelompok untuk sekedar dipecahkan maksud dari buku ini. Dan alhasil, di dalam buku tersebut menjelaskan jika Alaska adalah tempat yang aman dan tidak ada infeksi. Dalam antara lain, tempat itu diisolasi. Hingga Alice yang mulai membuat usulan pun berusaha mengajak Claire untuk bergegas menuju Alaska. Mendengar ucapan Alice dan mendapati beberapa voting persetujuan dari kelompok, membuat Claire kini menyetujui maksud dan arahan Alice untuk bisa mendatangi Alaska. Sementara itu, dokter yang senang setelah mengetahui keberadaan Alice begitu dekat dengan lokasi dirinya, kini berusaha terbang dengan membawa semacam kabin besar di bawah helikopter. Lantas, para kelompok yang kini melakukan sebuah perjalanan panjang mulai berpacu dengan waktu, mengingat mereka tidak memiliki sejumlah pasokan bahan bakar dan memilih untuk mencarinya terlebih dahulu. Dan nyatanya, di tengah perjalanan dengan kota yang tampak seperti terkubur, perjalanan mereka kini terhalang oleh salah satu kabin besar yang menghalangi laju mobil mereka. Mereka yang kini berusaha turun dan Chase berusaha menaiki menara Eiffel untuk menjaga dari atas. Alice yang kini berusaha mendatangi kabin tersebut membuat arahan untuk menghindar ketika suara-suara aneh mulai terdengar. Dan nyatanya, di dalam kabin tersebut terdapat beberapa zombie yang langsung berusaha menyerang mereka dengan sangat arogan dan begitu menyeramkan. Beberapa pasukan kini terkena serangan zombie yang datang begitu banyak ke area mereka. Mereka yang tidak siap dan memilih berlari dengan mudahnya dihabisi oleh para zombie yang sudah berevolusi menjadi cepat dan kuat. Dan Alice yang begitu berambisi melawan para zombie kini dipantau oleh Dr. Isaac melalui satelit, dan sang dokter kini berusaha mematikan sistem Alice untuk membawanya.
Di tengah Alice yang tidak sadarkan diri karena dimatikan, Daisy yang terlebih dahulu tergigit dan terinfeksi, kini sepenuhnya telah menjadi zombie dan berusaha menyerang Kmart. Hingga Carlos yang melihat hal itu pun berusaha membantu dan mendapat gigitan di area lengan sebelum akhirnya berhasil menewaskan Teiji. Dan Chase yang kini berusaha membantu pasukan lain kini terjatuh tewas ketika para zombie menggigitnya dengan menaiki menara Eiffel. Sementara itu di tengah Alice yang tidak sadarkan diri, sistem satelit pemantau kini mengalami kerusakan di bagian prosesor ketika Alice berusaha melawan sistem tersebut. Dan sialnya, Alice yang kini mengetahui markas keberadaan mereka, tepatnya mereka yang sudah memantau sistem dirinya, kini berusaha mendatangi tempat tersebut dan berhasil melumpuhkan pasukan Umbrella. Sementara Dr. Isaac yang mencoba berlari pergi karena panik, terlebih dahulu terkena gigitan zombie sebelum akhirnya pergi menggunakan sebuah helikopter. Hingga kini diperlihatkan jika Alice enggan menembak helikopter tersebut karena merasa helikopter itu akan sangat berguna bagi mereka untuk mendatangi Alaska, mengingat mobil-mobil mereka tidak memiliki bahan bakar yang cukup. Tak lama setelah itu, Dr. Isaac yang telah sampai di markas penelitian dengan cepat menyuntikkan antivirus yang ia ciptakan untuk mencegah perubahan dirinya. Hingga Slater yang kini mendatangi Dr. Isaac berusaha memberitahukan dirinya ketika melihat sang dokter menggunakan vaksin melebihi batas wajar dan berdalih mungkin itu akan bisa menyebabkan efek samping. Namun sang dokter yang menghiraukan perkataan Slater langsung ditembak oleh Slater untuk mengantisipasi ketidakinginannya. Namun sialnya, dokter yang kembali bangkit dan menjadi makhluk aneh kini berhasil menyerang balik Slater beserta kawalannya. Dan kemudian di tempat Alice dan pasukan yang telah melacak keberadaan helikopter, mereka yang merasa mustahil mengambil helikopter ketika melihat ratusan zombie di sekelilingnya, diberikan ide oleh Carlos yang akan membantu mereka karena Carlos sudah tidak tahan lagi dan mungkin sebentar lagi akan menjadi salah satu dari mereka. Dengan itu, mereka yang mengerti dan tidak memiliki cara lain kembali, mengingat mereka tidak memiliki antivirus yang bisa menyelamatkan Carlos. Dan kemudian, setelah setuju akan arahan Carlos, lantas mereka pun kini mulai berpamitan untuk sekedar memberikan salam perpisahan terakhir sebelum dirinya pergi. Dan kini, tibalah waktu di mana mereka beraksi dengan Carlos yang mengendarai mobil bahan bakar dan berbekal sebuah bom yang mereka rakit. Carlos yang kini langsung memacu mobil dengan begitu kencang, mulai mendapati beberapa hadangan dari zombie yang membuatnya tidak memiliki kestabilan, hingga menyebabkan mobil yang ia kendarai kini terguling. Dan alhasil, Carlos yang begitu beruntung mendapatkan satu batang rokok, mulai menyalakan sebuah bom dan terlebih dahulu bersantai sebelum akhirnya terjadi ledakan yang begitu besar. Dan lantas, Claire dan pasukan lain yang melihat hal itu pun dengan cepat memacu mobil yang mereka kendarai untuk bisa mendatangi helikopter tersebut. Dan setelah berhasil, mereka yang kini memasuki helikopter mendapati tolakan Alice yang enggan memilih ikut karena ingin terlebih dahulu menyelesaikan semuanya. Dan setelah mereka pergi, Alice yang kini menemukan tubuh kloning dirinya yang begitu banyak telah tewas, benar-benar murka dan marah akan apa yang sudah mereka perbuat selama ini. Alice yang berusaha memasuki sebuah tempat dan diarahkan oleh sebuah lift untuk mendatangi ruangan bawah tanah. Tiba-tiba, Alice yang melihat lokasi begitu berantakan, dikagetkan oleh munculnya kedatangan White Queen untuk mengatakan semua kejadian yang ada di dalam sini, di mana Dr. Isaac yang sudah tergigit oleh zombie mencoba menggunakan vaksin virus di ambang batas norma. Dan alhasil, hal itu membuat sang dokter bermutasi menjadi makhluk kuat yang menghancurkan seluruh tempat ini. Dengan bantuan White Queen, Alice yang kini diarahkan ke tempat persembunyian sang dokter, langsung melihat sebuah kloningan dirinya yang tampak hidup. Dan tiba-tiba, sang dokter yang sudah berubah kini berusaha menyerang Alice. Dengan spontan Alice yang melawan, melemparkan senjata yang ia miliki ke arah dirinya. Lantas, dokter yang terkena serangan, kini mencoba berlari menjauh dari Alice. Dan Alice yang langsung menangkap kloningan dirinya ketika wadah penampungan pecah, didapati oleh kekecewaan karena kloningan tersebut telah tewas. Alice yang kini berusaha mencari sang dokter kembali, mulai bertarung dengan sang dokter yang begitu kuat dan tidak bisa dilukai. Dan alhasil, Alice yang kini terpaksa mengeluarkan kekuatannya, mulai mendapati kelelahan yang begitu kuat karena telah menggunakan kekuatan tersebut. Dan yang terjadi, saat tiba giliran sang dokter mengeluarkan kekuatan, Alice yang kini terpental ke area ruangan laser pembunuh, mulai di ujung kekalahan yang mungkin akan mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba, muncullah laser pembunuh yang kini menghabisi sang dokter dan langsung menghilang ketika laser tersebut akan mengenai Alice. Hingga ternyata, kemunculan laser tersebut karena faktor kloningan Alice
yang nyatanya hidup dan serta-merta menyelamatkan Alice. Dan kemudian, di tengah proses rapat yang dilakukan petinggi Umbrella di Jepang, menyadari mereka kehilangan kontak dengan Amerika Serikat, mulai menyusun kembali rencana jahat mereka dalam melanjutkan penelitian untuk terus menjalankan Umbrella. Hingga tiba-tiba, di dalam rapat tersebut muncullah Alice yang kini berkata, jika ia akan menghancurkan rencana mereka beserta Umbrella bersama teman-teman barunya. Dan ternyata, maksud dari perkataan teman-teman Alice adalah ratusan cloning Alice yang siap untuk dihidupkan. Hingga film Resident Evil Extension tahun 2007 pun kini selesai. Memiliki durasi 94 menit, film Resident Evil ketiga berjudul Extension benar-benar mampu membuat kita terpana akan aksi-aksi yang sangat menyuguhkan mata. Dengan aksi Mila Jovovich yang begitu menarik dan pembahasan ringan di seri ketiga ini, tidak salah jika film Resident Evil menjadi film bertema zombie terbaik di banyaknya film-film bertema serupa. Memiliki visual efek yang begitu ciamik dan juga penghadiran suasana yang begitu menegangkan, membuat kita setidaknya tidak bisa lepas dari pandangan film ini, meski hanya 1 detik saja. Sejauh ini, film Resident Evil cukup berhasil membuat kita terpukau akan setiap adegan yang ada. Dengan memiliki 6 seri sampai episode final chapter di 2016, Resident Evil masih menjadi panutan bagi film-film bertema serupa. Dengan adegan tegang dan asal-muasal terciptanya virus beserta cara mengatasinya. Jadi, itulah alur cerita film Resident Evil tahun 2007 yang saya bawakan. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.